Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahimna asrarul Qur'ani wa waffiqna li khidmatihi وفقنا لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman, ya, pengajaran Bapak Ibu sekalian, ya, yang mudah-mudahan kita semuanya yang berada di majelis ilmu ini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu curahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini menjelang Ramadan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi semuanya serba fresh ya. Ini apa, mic-nya kayaknya gede ya suaranya ya sekarang. Habis ini ya diperbaiki ya. Di tune up. AC juga sama ya. Saya kedinginan nih, makanya saya ini nggak biasa kayak gini. Tapi ya nggak apa-apa udah. Ya. Ruangannya lebih dingin ya dari biasanya ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini dalam kajian tafsir Al-Quran kita masih membahas seputar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara. Pagi hari ini insya Allah kita akan memulai membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 210 dalam surat Asy-Syu'ara. Kita masuk pada bagian-bagian akhir dari surat Asy-Syu'ara ya. Pagi hari ini kita akan memulai dari ayat 210 dalam surat Asy-Syu'ara. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 210 dalam surat Asy-Syu'ara, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma tanazzalat bihi syayatin. Ayat ini menegaskan kepada kita berkaitan dengan Al-Quran, proses turunnya Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Al-Quran dari langit kemudian turun ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan bahwasannya tidaklah yang menurunkan Al-Quran ini adalah syaitan. Para syaitan tidaklah mereka yang menurunkan Al-Quran ini. Wa ma tanazzalat bihi asy-syayatin. Ya. Kita tahu Al-Quran secara berangsur-angsur dari langit turun ke bumi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikannya itu adalah Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin, dia adalah sosok malaikat Jibril. Maka tidak benar kalau ada yang dihembuskan oleh syaitan dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan wa ma tanazzalat bihi atau bil Qur'ani asy-syayatin. Ay wa ma tanazzalat bi hadzal Qur'an asy-syayatin bal nazala bihi ar-ruhul amin. Itu penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Yang menurunkan Al-Quran adalah malaikat Jibril. Syaitan sama sekali, walaupun satu ayat, tidaklah
yang menurunkan ini Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya terjaga dari sisi keaslian Al-Quran, terjaga dari sisi keautentikan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kita tahu ya sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Demikian pula malaikat Jibril, ya, di antara julukannya itu adalah Ar-Ruhul Amin, ruh atau malaikat yang dapat dipercaya. Tidak ada penambahan, pengurangan yang dilakukan, ya. Tidak ada juga distorsi, perubahan yang dilakukan. Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah juga Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Nazala wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 211, kembali ditegaskan kenapa syaitan ini bukanlah yang menurunkan Al-Quran. Karena satu, memang tidak pantas syaitan itu menurunkan Al-Quran. Itu yang kita baca dari firman Allah, wa ma yanbaghi lahum. Yang kedua, memang tidak dalam kemampuan syaitan untuk menurunkan Al-Quran. Itu yang kita baca dari firman Allah, wa ma yastati'un. Jadi paling tidak ada dua alasan, ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, memang Al-Quran ini terlalu suci untuk yang menurunkannya ini adalah syaitan ar-rajim yang dilaknat oleh Allah, ya. Sedangkan Al-Quran ini adalah firman Allah. Bagaimana mungkin yang menurunkannya itu adalah makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memang Al-Quran sebelum diturunkan ke bumi itu posisi Al-Quran itu ada di atas langit sana. Sebutlah ada di atas langit terendah dari bumi. Dan syaitan, Bapak Ibu sekalian, tidak mampu untuk bisa mencuri-curi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran tidak bisa, syaitan tidak mampu untuk, ya, mencuri-curi berita langit. Di antaranya itu adalah Al-Quran yang ada di atas langit sana. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di sini, sebagaimana syaitan itu juga ya, yang tidak pantas. Sebagaimana Allah katakan syaitan ini tidak pantas, juga kemudian Allah katakan bahwasanya memang tidak mampu untuk menurunkan Al-Quran ini, mengambil Al-Quran dari atas langit sana untuk kemudian diturunkan ke bumi. Ini yang kita baca dari firman Allah di ayat 211 dalam surat Asy-Syu'ara, wa ma yanbaghi lahum, wa ma yanbaghi lisyaitan wa ma yastati'un. Ya. La yasih ay yatanazzala bihadzal Qur'an asy-syayatin. Ya, la yasih. La yasih itu artinya apa? Ya, tidak sah, tidak pas, ya. Al-Quran ini diturunkan, ya, atau yang menurunkannya itu adalah dari kalangan syaitan. Wala yastati'una dzalika aslan, sebagaimana memang, ya, secara bawaan memang mereka para syaitan ini tidaklah dalam kemampuan mereka untuk menurunkan ini Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahum anis sam'i lama'zulun, karena sesungguhnya mereka
untuk mampu mendengar-dengar saja, mencuri-curi pendengaran berita langit, di antaranya itu Al-Quran yang ada di atas langit, mereka ini para syaitan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan innahum anis sam'i lama'zulun. Artinya apa? Innahum muni'u, mereka para syaitan ini dihalangi, ya, dilarang, min istiraqis sam'i, dari mencuri-curi, ya, mencuri-curi pendengaran, sebutlah seperti itu, berita yang ada di atas langit sana, ya, seperti Al-Quran, mundu ba'thi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, semenjak diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahila bainahum wa bainas sam'i bil malaikati wasyuhub, ya, yang itu membatasi mereka syaitan dari mencuri-curi, ya, berita langit, itu adalah malaikat, ya, dari kalangan malaikat, itu yang menjaga syaitan agar supaya jangan sampai tembus ke atas langit juga. Di samping para malaikat yang menjaganya juga asyuhub. Asyuhub itu semacam bola api panas. Kalau ada syaitan yang berupaya untuk mencuri, maka kemudian, ya, syaitan ini dihajar dengan bola api yang panas itu, dan tidak ada satupun dari syaitan yang berhasil untuk mencuri-curi berita di atas langit sana. Nah, ini yang dimaksud dengan innahum anis sam'i lama'zulun. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca, ya, ayat 210 dalam surat Asy-Syu'ara, penegasan Al-Quran bahwasannya tidaklah Al-Quran ini yang menurunkannya itu adalah syaitan. Ayat berikutnya, ayat 211, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwasannya memang tidak pantas syaitan ini untuk menurunkan Al-Quran, sebagaimana mereka juga tidak mampu untuk menurunkan Al-Quran. Pada ayat 212 dalam surat Asy-Syu'ara juga kembali Allah tegaskan bahwasannya memang mereka syaitan ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah siapkan para penjaga langit dari kalangan malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga siapkan, ya, semacam bola-bola api yang panas, ya, itu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenai syaitan-syaitan yang berupaya untuk mencuri-curi berita di atas langit sana. Nah, ini kita baca dari ayat 210, 211, 212 dalam surat Asy-Syu'ara. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah bagian dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau berbicara tentang Al-Quran, itu adalah wahyu yang langsung diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu kan banyak, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang bil manam. Bil manam itu wahyu yang didapat oleh Nabi melalui mimpi. Ada. Ya. Tapi itu bukan Al-Qur'an. Ya. Ya. Tetapi kalau Al-Qur'an, ya, itu adalah langsung malaikat Jibril yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kemudian menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Ya, sekalian Nabi Muhammad diajarkan bagaimana ini Al-Quran dibaca. Sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diajarkan bagaimana Al-Quran ini dipahami. Bahkan sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diinformasikan oleh malaikat Jibril berkaitan dengan Al-Quran yang diturunkan. Kita tahu Al-Quran yang diturunkan itu berangsur-angsur, ditaruh di bagian mana dari mushaf Al-Quran. Apakah taruh di bagian awal, di bagian tengah, atau di bagian akhir? Karena turunnya Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, yang kita tahu secara berangsur-angsur, itu tidak otomatis yang awal diturunkan itu ditaruh di bagian awal dari Al-Quran.
urutan penaruhan teks Al-Quran itu tidak berdasarkan urutan turunnya. Maka disitulah kenapa malaikat Jibril langsung Allah perintahkan untuk menemui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam proses turunnya Al-Quran. Di antaranya juga adalah untuk memberitahukan Nabi Muhammad berkaitan dengan ini yang diturunkan ini ditaruh di bagian mana dari Al-Quran. Ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya para ulama itu sepakat. Ya, urutan tartibul ayat, urutan ayat, tartibus suar, urutan surat dalam Al-Quran bil wahyi, itu berdasarkan wahyu. Ya, bukan bikinan-bikinan manusia. Ya, bukan bikinan Nabi, bukan pula bikinan para sahabat dan mereka, ya, tim penulis Al-Quran yang sudah ada semenjak Nabi, ya kan, bukanlah itu karangan mereka semuanya, tetapi ini adalah bagian dari yang diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita baca ayat berikutnya, firman Allah 213 dalam surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin." Perintah kepada Nabi Muhammad, ya, yang dipahami oleh para ulama, walaupun ini ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, tetapi sebenarnya ini untuk umat beliau, karena tidak mungkin ini dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad berkaitan dengan, ya, penyembahan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, janganlah, ya, disembah bersama Allah, atau jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan yang lain. Karena kalau begitu, ya, engkau ya Muhammad akan termasuk orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajakan untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bertauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak menyekutukannya pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sama juga memberikan semacam ancaman bagi siapapun yang menyekutukannya dengan selainnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita baca pesan ini di ayat 213 dalam surat Asy-Syu'ara. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Al-khitabu lirrasul. Memang secara redaksional ini ditujukan kepada Nabi kita, wal muradu ghairu, tetapi yang dimaksud adalah selainnya atau selain Nabi kita. Ya, jadi walaupun yang dituju adalah Nabi kita Nabi Muhammad, tetapi yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad. Wahai kalian umat Nabi Muhammad, jangan kalian sekutukan Allah dengan selainnya. La ta'bud ya Muhammad ma'allahi ma'budan akhara. Jangan kamu ya Muhammad menyembah, ya, jangan kamu ya Muhammad, ya, membersamai penyembahan Allah dengan menyembah selainnya. Tuh, ya, menyembah Allah tetapi dalam waktu yang bersamaan ada sembahan lain yang disembah. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau menyembah Allah ya sudah Allah saja yang disembah. Enggak, biar saya ini lebih yakin ada yang lain
yang bersamaan dengan menyembah Allah saya juga sembah yang lain, biar lebih yakin, biar lebih mantap. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu. Mereka bukannya tidak mengakui Allah, mereka mengakui Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, mengakui Allah itu sebagai Tuhan mereka yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta ini. Tetapi dalam waktu yang bersamaan mereka juga sembah itu, patung-patung itu, dengan keyakinan bahwasanya patung-patung yang mereka sembah itu bisa mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Itu kalau kita baca alasan mereka kenapa dalam waktu yang bersamaan mereka sembah juga itu patung-patung itu. Alasan mereka dengan menyembah patung-patung ini diharapkan mereka bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah tidak butuh perantara seperti itu. Ya. Kalau kita lihat ya, dan ini kita baca Bapak Ibu sekalian sebagaimana yang diinformasikan oleh Al-Qur'an, ya, termasuk orang-orang di luar sana, di luar Islam sana, ya. Sebutlah orang Kristen, bukankah mereka menyembah Allah? Ya, mereka menyembah Allah. Mengakui Allah sebagai Tuhan, ya. Tetapi dalam waktu yang bersamaan ada Tuhan lain yang juga mereka sembah. Apalah istilahnya? Baik itu Tuhan Anak, Tuhan Ibu, atau Ruhul Kudus, ya kan Bapak Ibu sekalian. Ini yang dimaksud pada ayat ini, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu menyembah bersamaan dengan kamu menyembah Allah, ini Tuhan yang lain yang kamu sembah. Sudah menyembah Allah saja. La ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya kan kita kan ya solat kita itu kan apa? Lillahi ta'ala. Sudah lillahi ta'ala saja. Kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fatakuna minal mu'adzabin fayu'adzibuka Allahu binari jahannam. Dengan menyembah selain Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazabmu ya Muhammad dengan neraka jahannam. Ya, fatakuna minal mu'adzabin. Ya. Ya Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus ya kuatkan iman kita sampai dengan akhir hayat kita berada dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siapapun atau dengan apapun. Bapak Ibu sekalian, kita baca ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Perintah Allah ya masih kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi kaum kerabatnya, orang-orang dekatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi manusia secara luas, itu terlebih dahulu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi kaum kerabatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabi. Ini ada kaitannya dengan seperti ayat yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya Bapak Ibu sekalian, ya diri kita terlebih dahulu ya
kemudian ya keluarga dekat kita. Kalau kita mau memperbaiki masyarakat, maka upayakan diri kita terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian kita kena pasal kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, nasihatin ini, nasihatin itu, ngingatkan ini, ngingatkan itu, tapi kita sendiri ya tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan, yang kita nasihati orang lain dengannya, yang kita peringatkan orang lain dengannya. Ya, maka ku anfusakum, ya, artinya ku anfusakum, ya kita jaga diri kita terlebih dahulu, ya Bapak Ibu sekalian, ya perbaiki diri kita terlebih dahulu. Makanya para nabi mereka adalah contoh-contoh terbaik atau qudwah hasanah, uswah hasanah bagi kaum mereka para nabi itu, Bapak Ibu sekalian. Dan memang ya cara yang terbaik, cara yang efektif untuk mengajak orang itu adalah dengan memberikan contoh yang baik kepada mereka. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam, itu dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwasanya keduanya adalah sosok-sosok suri tauladan bagi kaumnya. Maka demikian pula para nabi-nabi yang lain. Demikian pula para nabi yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka ya ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian ya dan keluarga kalian dari api neraka. Kita baca ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kaum kerabat dekatmu ya Muhammad terlebih dahulu sebelum kamu memberi peringatan ya masyarakat luas. Tapi setelah kita memberikan peringatan kepada kaum kerabat dekat kita, kita mendakwahi kaum kerabat dekat kita, kemudian mereka tidak mau menerimanya, itu urusan lain, Bapak Ibu sekalian. Ya, urusan lain. Jangan sampai kaum kerabat itu kita tinggalkan, kemudian kita mendakwahi orang-orang yang jauh dari kita. Sedangkan kaum kerabat saja, orang-orang dekat kita itu belum terjamah dengan dakwah kita, dengan peringatan kita. Kalau begitu mungkin orang jauh di sana ketika diingatkan oleh kita, kamu ya seru saja kaum kerabat kamu terlebih dahulu. Ingatkan saja kaum kerabat dekat kamu terlebih dahulu, ya kan? Tapi ketika kaum kerabat itu sudah diberi peringatan, ya terlepas dari mereka menerima atau tidak, itu urusan lain, Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak semua dari orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka para nabi, termasuk nabi kita Nabi Muhammad, mau menerima ajakan para nabi. Maka dalam sejarahnya itu muncul nama Abu Lahab, ya, muncul nama Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal itu ya tokoh-tokoh yang menolak kenabian Nabi Muhammad, dan notabene Abu Jahal dan Abu Lahab itu masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkaitan dengan Abu Lahab, itu besannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dua putri Nabi itu dinikahi oleh dua putranya Abu Lahab. Bapak Ibu sekalian. Ya, itu tapi ya Al-Qur'an mengabadikan ya bagaimana sikap Abu Lahab terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga istri Abu Lahab. Ya.
Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, ini yang dimaksud dengan ya firman Allah, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Qala al-mufassirun, ya, berkata para ahli tafsir, wa innama umira sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini bi'inzari aqaribihi awalan, untuk memberi peringatan kepada kaum kerabatnya terlebih dahulu, li'alla yadhunnu ahadun bihi al-muhabat wal lutfu bihim, ya, agar supaya ya tidak ada kemudian anggapan dari orang bahwasanya Muhammad ya dia semacam berlemah lembut dengan kaum kerabatnya, tetapi bersikap tegas dengan orang lain. Ya, sekalian. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan dalam artian kalian kalau tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang mengutusku memperingatkan kalian akan azabnya. Ya kan? Ini disampaikan ya bukan saja kepada orang jauh, tetapi juga disampaikan kepada orang dekat. Jangan sampai peringatan-peringatan seperti itu hanya disampaikan kepada orang-orang jauh, tetapi orang dekat pun diberi peringatan yang sama. Ini yang dimaksud dengan wa anzir ashirataka al-aqrabin. Ya. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Pertama, kalau kita baca ayat 215, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan diri terhadap siapa? Ya, orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Maka rendahkan dirimu ya Muhammad di hadapan mereka, dalam artian bersikap lemah lembutlah ya Muhammad di hadapan mereka, orang-orang yang beriman yang mengikutimu ya Muhammad. Tetapi sebaliknya, fa in asauka faqul inni bari'un mimma ta'malun, berkaitan dengan umatmu ya Muhammad yang menolakmu ya Muhammad, maka katakan ya saya terbebas dari apa yang kalian lakukan. Itu Bapak Ibu sekalian, ya, berkaitan dengan yang mengikutimu ya Muhammad dari umatmu yang beriman kepadamu ya Muhammad, maka rendahkan dirimu di hadapan mereka ya Muhammad, dalam artian ya bersikap lemah lembut, kasih sayang ya Bapak Ibu sekalian, ya di hadapan mereka. Berkaitan dengan umatmu yang menolak kenabianmu ya Muhammad, durhaka terhadapmu ya Muhammad, ya, maka katakan inni bari'un mimma ta'malun. Kewajiban mengajak mereka, kewajiban mendakwahi mereka sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya mereka bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah kelak. Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah di ayat ini untuk mengatakan saya terbebas dari apa yang kalian lakukan. Artinya apa? Tidak tanggung jawab dengan semua apa yang kalian lakukan setelah peringatan-peringatan disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, ayat 215, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tawadu itu ya tawadu, rendah diri, jangan sombong ya Bapak Ibu sekalian, ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam kapasitasnya sebagai pemimpin orang-orang yang beriman, sejarah mencatat tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan sikap otoriter, sikap sombong,
ya di hadapan para pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka, sebagaimana mereka pun walaupun dari kalangan fakir miskin, dari kalangan budak hamba sahaya, pun mereka ya dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada upaya-upaya dari pembesar kaum musyrikin Mekah untuk menjauhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Muhammad untuk tidak menjauhkan mereka. Ada keinginan semacam apa Bapak Ibu sekalian, pembatasan antara Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibatasi interaksi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para pengikutnya, khususnya dari kalangan orang-orang bawah yang beriman, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengambil jarak, ya, dengan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok nabi, sosok pemimpin yang sangat dekat sekali dengan ya para pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini tidak lepas dari arahan Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Kalau kita baca di ayat 215 dalam surat Asy-Syu'ara, wahfid janahaka. Artinya apa? Rendahkan dirimu ya Muhammad. Limanit taba'aka, untuk orang-orang yang mengikutimu ya Muhammad, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Tawadu, artinya tawaduklah. Ya jangan kemudian ya besar kepala Bapak Ibu sekalian. Jaim, ya apa sih jaim itu ya? Jaim itu apa singkatan ya? Jaga image ya. Nah, jaim ya sombong kan gitu kan. Jaga jarak, ya kan? Tidak, ya. Alin itu ya lemah lembut, layin, terambil dari kata layin, ya. Dan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an pada ayat lain, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun bukan ayat ada ayat dalam Al-Quran bukan laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Itu ayat, ya, linta lahum, ya. Tidak juga bisa dilepaskan dari rahmat Allah. Sosok Nabi Muhammad adalah sosok Nabi yang lemah lembut dengan mereka, ya, ya, khususnya para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang yang beriman, walaupun mereka dari kalangan orang bawah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Linta terambil dari kata layin. Layin artinya apa? Lemah lembut. Itu adalah sosok Nabi dengan para pengikutnya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau saja Nabi Muhammad itu sosok yang keras, kasar, ya, tentunya mereka akan menjauh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh untuk dikatakan sebagai sosok yang kasar, keras, Bapak Ibu sekalian, ya. Sosok Nabi yang penyayang. Tentunya ya karakter yang melekat dalam diri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak lepas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau dalam ayat ini, di antaranya untuk merendahkan diri di hadapan para pengikutnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Wahfiz janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tawadha wa alin janibaka li atba'ikal mu'minin.
Fa in asauka faqul inni bariun mimma ta'malun. Ya. Artinya apa? Fa in lam yuti'uka, kalau mereka umatmu ya Muhammad tidak patuh, tidak taat kepadamu ya Muhammad, khalafu amraka, mereka ya melawan perintahmu ya Muhammad, fatabarra minhum, maka berlepas dirilah kamu ya Muhammad dari mereka, wa min a'malihim, dan berlepas dirilah kamu ya Muhammad dari apa yang mereka lakukan. Ya sudah, tanggung sendiri. Ya Bapak Ibu sekalian, ya sudah gugur apa yang menjadi kewajiban Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada mereka. Dan memang tugasnya Rasul itu hanya menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, wa ma 'alar rasuli illal balagh. Tuh, Al-Quran sudah sampai kepada kita, sudah selesai tugas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan semua yang diturunkan oleh malaikat Jibril tanpa dikurangi, tanpa ditambahi, tanpa dirubah-rubah. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk semuanya sudah ada dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Apa yang bisa menghantarkan keselamatan, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, semuanya sudah disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bola itu ada di tangan kita. Kita mau ikut apa mau ingkar, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka jangan kemudian ketika kita sudah berhadapan ya dengan Allah, ketika kita kembali kepada Allah, kemudian kita beralasan ini, beralasan itu, tidak tahu, belum disampaikan. Semuanya sudah disampaikan dan sudah diinformasikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, faqul inni bariun mimma ta'malun. Ya. Manittaba'aka mu'minan fatawada' lahu. Jadi dua ayat tadi ya, 215 dan 216 ya, untuk disimpulkan ya maknanya Bapak Ibu sekalian, manittaba'aka mu'minan fatawada' lahu, berkaitan dengan yang mengikutimu ya Muhammad dari umatmu, mereka yang beriman kepadamu ya Muhammad, fatawada', maka rendahkan dirimu di hadapannya ya Muhammad. Wa man asaka fatabarra minhum wa min a'malihim. Yang ingkar, yang durhaka, yang tidak mau patuh, yang tidak mau ikut, maka berlepas dirilah dari mereka dan dari apa yang mereka lakukan ya Muhammad. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya, kalau mau dirangkum dari dua ayat tadi ya, ayat 215 dan ayat 216 dalam surat Asy-Syu'ara. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal. Ya, tawakal dalam artian ya kita berserah diri, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bertawakallah ya Muhammad. Tentunya ini juga, perintah ini ditujukan kepada kita. Setelah kita berusaha, setelah kita berdoa, maka kemudian perintah agama atas kita adalah bertawakal. Apapun hasil yang didapat, apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita berbaik sangka bahwasanya itu adalah yang terbaik bagi kita. Ba'dal akhdhi bil asbabi wa ba'dad du'a. Jadi perintah tawakal itu ya, berserah diri kepada Allah itu
setelah kita mengikuti hukum sebab akibat dan setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu makna tawakal dalam artian yang sebenarnya. Jangan belum berusaha, belum berdoa, kemudian dia pasrah. Ya. Jadi kalau pasrah itu kesannya itu negatif. Sudah pasrah aja lah, terserahlah. Dia belum usaha, belum juga berdoa, artinya sudah pasrah gitu. Itu. Tapi kalau tawakal itu dalam artian tadi dia sudah berikhtiar sekuat tenaga, semampu dia, dibarengi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berserah diri ya dengan apa yang menjadi putusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang kita alami yang menimpa diri kita, semuanya itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Artinya apa? Fawwid, serahkan jami'a umurika ila Allah. Semua urusanmu ya Muhammad kepada Allah. Yang Allah katakan di sini bahwasanya Dia adalah Al-Aziz. Al-Aziz Maha Perkasa. Ya. Ar-Rahim, ya, Zat yang Maha Penyayang. Ya, Al-Aziz bisa dalam artian ya Dia Allah Maha Perkasa ketika hendak misalnya menghinakan musuh agama dengan memuliakan ya nabinya dan orang-orang yang bersamanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang bisa jadi dalam artian ketika Allah Subhanahu wa taala ya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan nabinya, memuliakan nabinya dan para pengikutnya. Ya. Maka kalau kita tawakal, ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang bisa memuliakan makhluknya, Dia zat yang bisa menghinakan makhluknya. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu sekalian. Alladzi yarak hina taqum. Dialah Allah yang melihatmu ya Muhammad dan tentunya juga melihat kita umatnya. Hina taqum, ketika kamu berdiri. Maksudnya itu apa? Ya, hina taqumu ila salah. Demikian kata Ibnu Abbas. Ketika kamu berdiri untuk melakukan Allah tahu. Wa taqallubaka fis sajidin. Demikian pula perubahan-perubahan gerak tubuhmu ya Muhammad ketika kamu ya berada bersama orang-orang yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dialah Allah yang mengetahui kamu Muhammad ketika kamu melakukan solat secara sendirian maupun ketika kamu melakukan solat bersama orang-orang yang lain dalam solat jamaah. Nah, itu yang dimaksud dengan alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ya, solat baik itu dilakukan secara sendirian maupun solat ketika dilakukan secara berjamaah, dan itu dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi sesekali dia solat sendirian, sesekali solat bersama para sahabat. Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya Dia Allah melihat. Ya, baik itu ketika Nabi solat dalam kesendiriannya maupun Nabi ketika solat bersama para sahabat yang lain. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Dialah Allah zat yang maha mendengar. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, mendengar semua apa yang diomongkan oleh Nabi dan oleh kita, mengetahui ya apa yang dirahasiakan
ya apa yang semua yang dirahasiakan oleh kita ini hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala dia mengetahuinya. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita baca dari ayat 210 dalam surat Asy-Syu'ara sampai dengan firman Allah di ayat 220 dalam surat Asy-Syu'ara. Mudah-mudahan ya ada banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil dari memahami ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala di atas dari ayat 210 sampai dengan ayat 220 dalam surat Asy-Syu'ara. Saya persilahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan.